Tetapi pemilu 2024 akan berlangsung di dalam formula-formula tidak normal. Kita lu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Bahkan yang udah jadi presiden aja ketidakmampuan berpikirnya masih ada kok. Baik, ini baru mukaddimah, baru pemanasan. Nanti setelah tanya-tanya, tambah lagi beliau. Oke, ada yang bertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 orang. Oke, coba mic-nya dikasih. Mana? Ini kalau yang nyanyi 10 orang ini caleg apa bukan ya? Oke. Ya, coba itu sudah ada, ya. Baik, silakan Pak Adiroso dulu. Setelah Pak Adiroso beliau, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sebuah puisi. Membeli pepaya ke saudara, pulangnya dikasih sekarung. Sungguh bahagia hati rasanya berjumpa dengan Bapak Rocky Gerung. Baik, yang mau tanya-tanya maju aja ke depan sini biar enak. Bapak ya. Rocky Gerung, kita ini sudah mendengar di beberapa media bahwa ya maaf aja, saya ini terbuka aja ya, unek-unek artinya dari hati kecil saya. Ini ada semacam korupsi politik. Korupsi politik artinya penyalahgunaan wewenang politik. Jadi ada satu capres ini akan diamputasi politiknya gara-gara kasus formula. Tapi ini mungkin rekayasa. Jadi tolong Pak Rocky, pengamatan sampean bagaimana dengan langkah-langkah amputasi politik. Soalnya ini sudah mencederai demokrasi. Apakah ini betul-betul cinta negara atau bagaimana nih? Yang mungkin kurang lebihnya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Mohon maaf, pertanyaan saya tulis biar tidak bias. Pertanyaan yang pertama adalah saya adalah pengagum beliau. Jadi beliau ini idola saya. Yang selalu tadi itu menyuarakan tentang kecerdasan, akal sehat, atau kebalikannya daripada kedunguan. Bahkan ketika acara maulidan beliau mengatakan, mengutip ikro, belajar, yang tidak mau ikro itu adalah orang dungu. Pertanyaan seriusnya adalah mengapa, mohon maaf ini ya, mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Kemudian yang kedua, di beberapa pertemuan panjenengan pernah bilang bahwa ketika panjenengan bersinggungan dengan masalah agama itu selalu ngeles, selalu mengelak. Itu bukan ranah saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Itu kan dogma bagi yang bukan beragama Islam. Jadi dogma itu adalah suatu keyakinan yang harus ditelan bulat-bulat, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Jadi akal sehat di sini tidak berlaku bagi dogma, tapi bagi Islam tidak. Bahkan disebutkan agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kesimpulan saya yang nomor 2 ini, jika
suatu saat, dan semoga tadi kan sudah disebutkan oleh Abi Toha dengan sebutan Ustadz Rocky Gerung, jika Bung Rocky ini dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, ditambah dengan ilmu yang ada, beliau akan menjadi seorang jenius beriman, seorang mubalik, ya kan? Nah, jadi itu aja. Saya mohon maaf ini agak mungkin menusuk, agak pribadi, tetapi ini ada panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi ya. Sebentar, Pak. Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat tahun baru kepada Bung Rocky. Karena tahun baru saya mempunyai nama baru, istilah baru untuk Bung Rocky, yaitu Bung Rocky the Top G. Jadi Bung Rocky yang gentleman. Tadi sempat menyinggung soal demokratisasi, dalam arti di setiap video yang saya sudah telusuri, sempat Bung Rocky itu mendefinisikan bahwasanya demokrasi itu punya definisi baru. Yang tadi awalnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian diformulasikan lagi dengan top G ini, yaitu the governments of the reason should the governments by the people. Jadi masih ada berkesinambungan antara demokratisasi dan ukhuwah, yaitu persatuan. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya the paradox of tolerance dari Karl Popper itu seharusnya bisa diperbaiki lagi hubungan antara beda agama, beda golongan, beda kaum. Jadi biar tidak terjadi lagi paradoks-paradoks dan pil-pil dogma itu tersebut. Terima kasih. Baik, namanya dan asalnya. Sebelumnya saya mantan SD Plus Alislah generasi pertama. Oh, Ferwis Taswa. ya. Iya. Jadi Gus Jack, adik kelas saya Gus Jack. Iya, baik. Saya lupa karena sudah mulai besar. Iya, sebentar lagi dia sudah kawin. Baik, 3 dulu penanya, setelah itu kita lanjutkan. Silakan. Oke, pertama apa tadi yang utama tadi pertama soal amputasi politik. Oke. Itu hal yang segera ingin orang tahu soal Anies Baswedan. Kira-kira itu yang dimaksud sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa selain voluntarisme kita, voluntarisme artinya dorongan untuk menjadi sukarela. Volunte artinya energi untuk memulai inisiatif. Voluntarisme terhadap Anies bisa juga dibaca sebagai kegugupan kita karena membayangkan Anies mampu nggak kalau terjadi semacam keadaan ketidaknormalan di dalam politik gitu. Kan itu intinya kan. Kalau normal-normal aja ya udah ikut aja, nanti 20% segala macam. Tetapi pemilu 2024 akan berlangsung di dalam formula-formula tidak normal. Kita lihat itu dari sekarang tuh. Soal usulan PDIP supaya hanya memilih partai, tidak memilih orang, karena dianggap bahwa Anies dikelilingi oleh tokoh-tokoh. Jadi pasti partai yang ada tokohnya akan membuat Anies elektabilitasnya itu akan diganggu. Nah, gangguan ini yang mesti kita baca sebagai justru kecemasan rezim terhadap perubahan politik yang dipercepat. Nah, dari segi itu dengan mudah kita bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi udah punya calon, maka nggak akan ada halangan pada Anies. Jadi itu menunjukkan bahwa istana belum punya calon final definitif untuk diajukan sebagai calon presiden istana. Hal yang memang nggak boleh ada. Kalau kita belajar dari Pak Habibie nggak pernah sekalipun mengatakan ini yang akan meneruskan saya. Pak Harto juga nggak bilang begitu.
SBY nggak pernah ikut-ikutan. Tapi ajaib kenapa Pak Jokowi merasa cemas kalau calonnya itu bukan dari lingkungan beliau. Itu bahayanya kalau orang sakit hati. Itu nggak enak kan? Kan Pak Jokowi udah mestinya berpikir sebagai negarawan. Saya percaya bahwa siapapun yang terpilih, dia akan menuntun bangsa ini ke arah kesejahteraan dan keadilan. Harusnya begitu ucapannya. Bukan kasih sinyal, semua boleh ikut kompetisi, tapi saya lebih suka yang berambut uban. Itu bias itu. Kan itu intinya tuh. Jadi kita bikin counter argument sekarang bahwa tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. Sama seperti Bapak tadi, tidak boleh urusan publik itu dipertanyakan, urusan privat dipertanyakan di forum publik. Mestinya WA aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng, Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh, kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita di sini sebagai warga negara, warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh, hidayah itu misteri. Bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati Bapak, saya mengerti suasana itu. Tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi, lalu terbelah lagi bangsa ini hanya karena soal itu. Itu poin kedua tadi. Yang ketiga tadi dari alumnus yang rupanya dia memperhatikan diksi saya. Jadi saya mesti hati-hati nih, jangan sampai yang saya ucapkan kemudian dibalikkan pada saya dan nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan. Di dalam ilmu politik, demokrasi disebutkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekarang ada pertanyaan tuh, yang disebut sebagai pemerintah itu siapa? Yang disebut sebagai pemerintah demi rakyat itu bagaimana? Yang disebut pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat itu akibatnya apa itu? Itu yang menyebabkan waktu pemilu kemarin saya bikin refleksi, masa orang sakit jiwa boleh ikut menusuk di kotak suara? Oh, dia warga negara, iya, tapi sebagai subjek hukum dia tidak lengkap untuk tadi menimbang kebijakan publik dengan kemampuan rasio, karena dia mengalami delirium, bahasa psikologinya delirium, ketidakmampuan untuk berpikir. Bahkan yang udah jadi presiden aja ketidakmampuan berpikirnya masih ada kok. Ini semua kita punya ketidakmampuan berpikir, tapi ada standar yang kita sebut percakapan rasional tentang public policy. Karena itu saya ubah sedikit dengan mengingat banyak pelajaran filsafat politik, bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang untuk orang, dari orang oleh orang, bukan. Demokrasi ada pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Tadi betul kutipannya, the government of reason through the government by the people. Jadi memang diperlukan pemerintahan orang yang berakal. Kita tambahin aja berakal sehat. Ada aja orang berakal tapi akalnya bulus. Nah, itu yang saya dorong sekarang, supaya percakapan politik dilakukan di wilayah di mana akal bisa diuji. Di mana itu? Di panggung dangdut? Nggak bisa akal diuji di panggung dangdut. Di pesantren akal diuji, di universitas akal diuji. Tapi justru di situ dilarang politik. Kan kontradiksi kan? Kita mau hasilkan pemimpin yang bermutu untuk tahu bahwa dia berakal apa tidak. Tapi presiden bilang jangan diskusi politik di kampus. Kalau BEM bikin diskusi politik, rektornya dijewer. Jangan
percakapan politik di pesantren. Ngaco perpikiran itu tuh. Kalau begitu pertanyaan, apa kalau begitu yang akan dipercakapkan dan di mana? Di dalam spanduk-spanduk yang dipasang di seluruh Jawa. Terima kasih Jokowi. Terus ada potret Erick Thohir, Puan Maharani segala macam. Tapi saya nggak lihat mereka berdebat di forum akademis. Boleh aja pasang di situ. Tapi apakah poster yang gede itu sama dengan otaknya yang besar? Belum tentu. Kita ingin evaluasi perpolitikan kita. Karena itu undang setiap orang yang punya potensi untuk memimpin negara, bikin panel di sini supaya kita tahu ini berpikir atau sekedar ingin mempertontonkan uang. Kalau ingin mempertontonkan uang, tunggu besok pagi. Lakukan serangan fajar. Jadi bagian itu, jadi itu penting kita ingatkan bahwa semua potensi untuk menghasilkan pemimpin harus difilter di tempat di mana pikiran dimungkinkan. Pesantren adalah sekolah. Sekolah artinya berpikir, berpikir artinya menguji. Pemimpin harus diuji. Bukan, kan pemimpin kita itu dia nyogok lembaga survei, tiba-tiba elektabilitasnya naik. Elektabilitas naik, intelektualitasnya turun. Moralitasnya ikut drop. Masa pemimpin intelektualitasnya nggak ada? Gugup untuk bicara, harus nyontek, dan nyontek pun gugup. Jadi bagian-bagian ini yang saya beritahu, saya kasih kritik pada semua orang itu. Nah, sekali lagi kita tunggu satu momentum politik di mana kita lihat Indonesia udah menemukan kembali otaknya. Indonesia udah kembali mampu berpikir. Kapan itu? Tergantung kita putuskan malam ini. Kita mau mempercepat pemilu atau kita mau menunda pemilu? Ya percepat aja sebaiknya. Supaya efisiensi di dalam kepanitiaan, yang kan ada KPU yang nggak tahu KPU itu ngapain tuh. Anggarannya berapa? 100 triliun dia minta tuh. Tapi fungsinya cuma nyiapin kotak suara, tidak melakukan pendidikan politik. Kalau ada pendidikan politik, kotak suara itu bikin aja begini, orang masukin di situ. Ragu nggak? Jangan ragu. Kalau orang beretika, nggak akan ada yang nyolong kotak suara itu. Dibikin baja pun dicolong orang dan dimanipulasi di dalam komputer kan. Jadi publik harus dibuat percaya bahwa demokrasi itu harus dihasilkan dengan perdebatan intelektual. Itu intinya. Terima kasih.